Nah, baik. Ini adalah contoh soal nomor 3. Nomor 3 di situ soalnya adalah jika 25 ml larutan HCl dibutuhkan dalam titrasi 650 mg natrium karbonat murni, berapa berat masing-masing reagen murni berikut yang dibutuhkan untuk menetralkan 25 ml larutan HCl tersebut. Jadi di sini ada soal, kemudian ada 3 reagen murni yang harus ditentukan masanya dengan titrasi menggunakan 25 ml larutan HCl. Ini saya beri contoh untuk yang A saja, nanti yang B dan C bisa dikerjakan. Untuk yang A itu yang ditanyakan adalah berapa berat NaHCO3. Ya, untuk menjawab soal ini ada baiknya dipahami terlebih dahulu sejatinya apa yang berlaku pada soal ini. Nah, yang berlaku untuk soal ini sejatinya itu ada 2 step ya. Jadi dari soal diketahui bahwa 25 ml larutan HCl itu dibutuhkan untuk titrasi 650 mg natrium karbonat murni. Jadi sejatinya ada 2 step di sini. Step pertama adalah titrasi HCl sebanyak 25 ml itu dapat menetralkan 650 mg Na2CO3. Nah, tujuan dari step 1 di sini apa? Tujuan dari step 1 itu adalah untuk menentukan konsentrasi. Berapa besar konsentrasi si HCl ya, untuk kemudian nanti dibawa ke step yang kedua dari soal di sini ya. Dapat dilihat bahwa selanjutnya berapa berat masing-masing reagen murni berikut yang dibutuhkan untuk menetralkan 25 ml larutan HCl tersebut. Nah, reagen yang ditanyakan di poin A itu adalah reagen NaHCO3. Berapa berat NaHCO3 yang bisa dinetralkan oleh 25 ml larutan HCl yang sama dengan yang digunakan pada step 1, yaitu yang dapat digunakan untuk menetralkan 650 mg Na2CO3. Jadi untuk mendapatkan jawaban akhir yang ditanyakan yaitu berapa massa NaHCO3 yang terkandung dalam larutan di dalam Erlenmeyer ini, yaitu kita harus menghitung dulu berapa konsentrasi HCl di step 1. Jadi kita hitung satu persatu terlebih dahulu. Untuk menjawab soal, biasakan menuliskan jawaban secara rinci dan runut ya. Dimulai dari menuliskan apa-apa yang diketahui. Di situ yang diketahui adalah volume HCl ya. Volume HCl pada step 1 di sini saya kasih notasi 1 ya, yaitu adalah volume HCl ya yang digunakan untuk menetralkan 650 mg Na2CO3 ya. Di situ 25 ml. Kemudian massa reagen yang di step 1 itu adalah massa Na2CO3 itu adalah 650 mg. Kemudian selanjutnya yang diketahui lagi itu adalah volume HCl untuk step 2, yaitu adalah HCl yang digunakan untuk menetralkan reagen yang ditanyakan, yaitu adalah NaHCO3. Itu jumlahnya juga sama, yaitu 25 ml. Nah, ini adalah variabel-variabel yang diketahui. Kemudian selanjutnya setelah kita menuliskan variabel yang diketahui, kita tuliskan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Yang ditanyakan itu adalah berapa massa dari NaHCO3 ya.
Nah, untuk menjawabnya jangan lupa dituliskan di sini, dijawab. Karena ini ada 2 step, jadi kita tuliskan masing-masing. Yang pertama untuk step 1 yang tadi, sebelum kita menghitung berapa massa NaHCO3 yang dapat dinetralkan oleh 25 ml HCl, ya, itu kita hitung dulu berapa konsentrasi HCl yang ada tersebut. Agar apa? Ya, agar dapat digunakan untuk menghitung berapa massa NaHCO3 yang ditanyakan, ya. Untuk step 1 tujuannya tadi, targetnya tadi adalah mendapatkan konsentrasi HCl. Prinsipnya itu adalah ya netralisasi, seperti yang saya sudah berikan pada materi yang ada di slide, ya. Silahkan dipahami, diingat lagi, dan dibaca kembali. Kalau misalnya memang lupa atau tidak ingat, silahkan dibaca lagi. Prinsipnya adalah netralisasi. Netralisasi itu seperti biasa, rumusnya adalah V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali dengan C2. Nah, V itu adalah volume, C itu adalah concentration. Dalam bahasa Inggris ya, konsentrasi. Untuk konsentrasi ini di sini boleh dalam satuan apa saja, ya, tergantung dari situasi dan kondisi. Situasi dan kondisinya seperti apa? Ya, tergantung bisanya atau dipersyaratkannya itu konsentrasinya dalam satuan apa. Kalau di sini karena tidak ada ketentuan mau dibawa ke satuan apa saja, dibawa ke satuan apa, jadinya ya di sini saya pilihkan untuk dibawa ke satuan molar, ya. Untuk V1-nya itu adalah berarti ada V HCl dikalikan konsentrasi HCl ke dalam molar, berarti molaritas HCl itu sama dengan V2. V2-nya itu adalah yang di dalam nih, ya, di dalam Erlenmeyer. Kalau V1-nya itu adalah yang di dalam bulat, berarti V2-nya yang kedua itu adalah yang di dalam Erlenmeyer. Oke, berarti yang di dalam Erlenmeyer itu adalah di step 1, ya. Perhatikan yang di step 1 itu adalah Na2CO3 dikalikan M Na2CO3. Oke. Baik, selanjutnya di sini volume kita tuliskan kembali volume HCl dikalikan M HCl ini sama ya V. Ingat rumus dari V dikali M itu sama dengan mol. Mol itu kalau dituliskan notasinya adalah N kecil, jangan lupa ya, Na2CO3. Volume dikalikan dengan molaritas itu sama dengan nilai mol. Nah, kemudian lagi mol, nilai mol sendiri itu adalah penjabarannya massa dari Na2CO3 dibagi dengan Mr Na2CO3. Kemudian selanjutnya volume HCl, ini volume HCl yang di step 1 ya, karena kita sedang berbicara step 1, berarti ini adalah volume HCl di step 1. Volumenya adalah 25 ml. Kemudian konsentrasi HCl-nya ditanyakan. Massa dari Na2CO3 itu diketahui yaitu 650 mg. Perlu saya tekankan di sini, perlu saya ingatkan bahwa kalau volume itu di dalam satuan mililiter, maka massa itu harus dalam satuan miligram, ya, tidak boleh dalam satuan yang lain. Kalau satuan volumenya itu di dalam satuan liter, maka massanya dalam satuan gram, ya. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah volume ketika satuannya dalam satuan mililiter, maka massanya harus dalam satuan miligram. Nah, karena harus dalam satuan miligram, di sini sudah miligram, berarti tidak ada yang perlu dirubah. Tinggal dibagi dengan MR-nya. MR itu sama dengan penjumlahan AR dari masing-masing atom penyusun senyawa. Di sini Na2CO3
atom penyusunnya adalah Na, C, dan O. Na itu 23 dikalikan 2 berarti 46. Kemudian ditambah dengan C itu 12. 46 ditambah 12 sama dengan 58. Kemudian ditambah dengan O 16 dikalikan 3 itu sama dengan 48. 48 ditambah dengan 48 ditambah dengan 58 sama dengan 106. Ya, tinggal ditambahkan di sini. Nah, dari sini bisa dihitung konsentrasi dari HCl. Ya, dari sini akhirnya bisa kita dapatkan bahwa konsentrasi HCl itu adalah 25 dikalikan 106 dibagi dengan 650. Ini kali silang biasa ya, jadi tidak ada yang membingungkan, ini tinggal dikali silang biasa, hanya pindah ruas saja. Jadi molaritas dari HCl itu nanti silakan dihitung saja ini berapa, akhirnya kita dapatkan sekian molar. Di sini kita kasih simbol aja, permisalan dapat A molar gitu ya, nanti silakan dihitung. Oke. Baik, setelah kita dapatkan konsentrasi dari HCl, maka kita beralih ke step 2. Step 2 ini targetnya adalah ini ya, mendapatkan nilai yang ditanyakan, yaitu adalah berapa massa dari NaHCO3. Prinsipnya sama ya, prinsipnya adalah netralisasi V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2 ya. Di sini saya tuliskan kembali. Nah, untuk V1 nya ya, kalau tadi di step 1 itu adalah HCl ya, kita samakan aja, cuman HCl yang di step 1 dengan di step 2 itu berbeda. Jadi untuk di step 1 itu si HCl berinteraksi dengan Na2CO3, kalau di step 2 dia interaksinya antara HCl dan NaHCO3. Baik, di sini berarti adalah volume HCl di step 2 dikalikan molaritas HCl sama dengan V2 nya itu adalah berarti V nya si NaHCO3 dikalikan molaritas NaHCO3. Baik, selanjutnya ini kita jabarkan ya masing-masing. Tadi dari step 1 kita sudah dapatkan molaritas dari HCl, yaitu adalah A molar. Jadi otomatis di sini sudah bisa kita isi ya, volume HCl yang di step 2 itu adalah 25 ml. Kemudian molaritasnya ini adalah A molar. Kemudian sama dengan di sini volume dikali dengan molaritas, V dikali M itu sama dengan nilai N atau nilai mol dari NaHCO3. Jadi di sini 25A itu sama dengan, kalau kita jabarkan lagi, nilai mol itu adalah massa siapa? Tentu saja massa NaHCO3 dibagi dengan MR-nya NaHCO3. Dari sini sudah kelihatan ya bahwa massa NaHCO3 ini dapat dihitung dari mana? Yaitu dari perkalian ya, kali silang antara 25A dengan MR nanti. MR-nya siapa? MR-nya NaHCO3. M ini adalah massa ya, NaHCO3 dibagi dengan MR-nya NaHCO3. MR-nya gampang sekali ya. Ini hanya menjumlahkan AR saja. Di sini Na itu 23, H itu 1, berarti 23 tambah 1 24 ditambahkan dengan 12 ya. C itu 12, AR-nya 24 ditambah 12 itu sama dengan 36, kemudian ditambah dengan
O itu 16 dikalikan dengan 3, jadi 48 ya. Jadi MR atau massa molekul relatif dari NaHCO3 ini adalah 36 ditambah dengan 48, yaitu adalah 84. Ya, jadi dari sini massa dari NaHCO3 dapat kita hitung, yaitu 25 dikalikan dengan A dikalikan dengan 84 ini tadi ya, dari sini. Baik, sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan di komen saja di Google Classroom-nya ya, di di platform pembelajaran kita. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, tidak jelas atau perlu diperjelas kembali. Baik ya, jadi begitu cara menghitungnya. Silahkan diamati, dipahami, dan dipelajari kembali kalau memang dirasa perlu. Terima kasih.